Halo para pengusaha, saya Coach Hendra Hilman. Senang sekali malam ini saya bisa sharing kepada Anda mengenai hal-hal yang bisa bermanfaat, terutama untuk bisnis Anda. Nah, saya sebagai seorang bisnis coach, saya juga seorang pengusaha. Artinya, tugas utama seorang pengusaha apa? Tugas utama seorang pengusaha adalah memastikan bisnis yang kita jalankan atau bisnis yang kita kelola, profitnya tambah banyak, customer-nya tambah banyak, cash flow-nya tambah banyak. Itu kan? Siapa lagi kalau bukan Anda yang memastikan bisnisnya tambah bagus? Siapa lagi kalau bukan Anda yang memastikan profitnya tambah banyak? Siapa lagi kalau bukan Anda yang memastikan customer-nya tambah banyak? Siapa lagi kalau bukan Anda yang memastikan produknya lebih banyak keluar dan lebih banyak laku? Siapa lagi kalau bukan Anda? Kan Anda kaptennya. Termasuk saya juga. Saya juga sebagai seorang bisnis coach yang melatih banyak pengusaha, saya juga seorang pengusaha yang harus berpikir bagaimana caranya bisnisnya semakin hari semakin berkembang. Nah, salah satu fundamental yang harus kita kuasai sebagai seorang pengusaha adalah bagaimana kita memastikan bahwa cash flow ya dan omset itu semakin hari semakin bertambah dan kita harus menjaga profitnya. Oke, mungkin kita naik turun, wajar. Ya naik turun wajar, tapi jangan sampai terlalu di bawah. Kita punya bottom line-nya. Kalau udah sampai titik tertentu, kita harus berusaha gimana caranya supaya profit itu tidak turun terlalu jatuh ke bawah. Berarti ada cara-cara yang harus kita selalu pikirkan, ya. Maka saran saya kalau Anda stuck, aduh gimana coach? Ini bisnis saya coba, saya udah pasang iklan, sudah Facebook Ads, sudah ada orang digital marketing, saya sudah fokus penjualan, saya sudah promosi gencar, saya sudah follow up customer, tetap memang susah. Saya tahu, saya juga bisa merasakan sebagai seorang pengusaha, saya juga merasakan memang kita semua sedang dalam kondisi seperti ini. Yes, tapi kita harus tetap berusaha. Tetap berusaha karena namanya juga pengusaha, harus berusaha. Tentunya jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus andalkan yang paling kuat. Siapalah yang paling kuat di antara yang paling kuat? Kita harus andalkan Tuhan. Karena kalau kita andalkan Tuhan, berkat akan luar biasa. Percaya. Ya, kita percaya Tuhan kasih berkat. Tuhan menyediakan semuanya. Tapi kita harus percaya, ya. Nah, di samping itu kita juga harus berusaha juga. Tapi maksudnya begini, kita berusaha tuh gini, jangan andalkan sendiri. Aduh kalau kita stuck jangan pikirin sendiri, coba-coba sendiri. Ya kita belajar-belajar sendiri, kita jalani sendiri. Trial and error, jangan. Tanya, ya. Sukses adalah belajar dari pengalaman orang lain. Jadi sukses itu bukan belajar dari pengalaman sendiri. Mau sampai kapan kita belajar dari pengalaman sendiri ya? Mungkin masih tunggu bertahun-tahun baru, oh ternyata dulu kita begini, kita pernah gagal, kita belajar. Oh dulu pernah kita ditipu, kita belajar. Oh kita pernah bangkrut, kita belajar. Kita mau berapa lama belajar dari pengalaman sendiri? Yang paling mahal dalam hidup adalah waktu. Kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain yang sudah melewatin bangkrutnya, sudah melewatin krisisnya, sudah melewatin masa-masa negatifnya, kita belajar dari pengalaman orang lain dan kita terapkan di bisnis kita, itu kan lebih cepat. Jadi belajar dari pengalaman orang lain. Jadi jangan andalkan kekuatan sendiri. Gimana cara belajar dari pengalaman orang lain? Ya kita ngobrol, kita brainstorm ya. Makanya saran saya Anda harusnya punya seseorang, bisa jadi itu mentor Anda. Bisa jadi mungkin bisnis coach yang bisa bantu Anda untuk sama-sama brainstorming mendapatkan satu ide yang luar biasa cemerlang. Ya, itu adalah jalan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan, ya. Maka saya percaya, ya, setiap saya ketemu dengan pengusaha, saya percaya saya sebagai bisnis coach pasti Tuhan sudah mempertemukan dan sebagai seorang pengusaha pasti mempertemukan juga karena itu adalah mungkin jawaban dari doa-doa yang selama ini kita doa kepada Tuhan. Oh, saya pengen bisnisnya semakin lancar, saya pengen customer-nya semakin banyak, saya pengen bisnisnya semakin banyak menghasilkan cash flow untuk kebutuhan keluarga saya. Maka dipertemukan dengan channel ini mungkin, dipertemukan dengan bisnis coach. Itu adalah jawaban dari Tuhan. Ya, saya percaya itu. Dan kalau itu jawaban dari Tuhan, pasti semuanya baik. Ya, nah jadi fokusnya apa? Fokusnya adalah tadi manage cash flow. Nah, manage cash flow ada dua fokus. Pertama, kalau kita merasa hasil yang kita dapatkan dari bisnis kita itu tidak sesuai dengan pengeluaran yang harus kita keluarkan setiap bulan, berarti ada dua fokus. Fokus pertama ya turunkan biaya-biaya yang menurut Anda tidak penting. Anda coba list semua biaya yang memang tidak penting dan memang harus di-cut, ya cut saja. Ya, jadi kalau Anda tidak mau ada biaya itu ya cut aja. Karena biaya itu akan langsung mempengaruhi cash flow, mempengaruhi profit. Ya, misalnya contoh Anda punya budget biaya total 10 juta atau berapapun itu fix biaya yang harus Anda bayar setiap bulan. Nah, Anda lihat mana aja yang kira-kira bisa Anda kurangi. Yang mana yang paling
besar atau mungkin yang tidak penting Anda kurangin. Kalau Anda kurangin kan langsung gross profit dipotong biayanya lebih kecil kan pasti net profit lebih besar. Itu pasti. Jadi fokus pertama, kurangkan biaya yang tidak penting. Itu. Fokus kedua, tingkatkan penjualan. Coach ngomong sih gampang, naikin penjualan. Saya juga bukan nggak usaha, Coach. Betul. Saya yakin Anda seorang yang bekerja keras. Saya yakin Anda seorang yang benar-benar mau pikirin gimana cara naikin penjualan. Tapi memang kondisi ini kita harus berpikir lebih lagi. Kita harus berpikir lebih lagi. Kita percaya Tuhan kasih. Kita berpikir yang lebih kreatif lagi. Percaya. Kalau sampai penjualan Anda belum naik, berarti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Atau kurang pas, kurang tepat. Contoh, salah satu klien saya, dia perusahaan bisnis fashion. Dia berusaha terus, dia kasih promosi, dia kasih banyak offer dan sebagainya. Tapi banyak customer yang tidak merespons iklannya. Kenapa? Iklannya tidak tepat. Target marketnya tidak tepat. Ya, bisa jadi target marketnya yang dia sasar itu memang betul, ya, para wanita, karena dia jualan baju wanita, basically para wanita. Tapi wanita yang seperti gimana? Secara budgetnya gimana? Secara income bagaimana? Kita juga perlu tahu apakah target market kita itu secara finansial dia mampu nggak membeli produk kita. Kalau mereka aja berat, ya kita mau gimana pun promosi susah. Contohnya, kalau Anda jualan Mercy, Anda jualan BMW, tapi target market Anda mampu belinya Avanza. Ya mau Anda diskon berapa puluh persen pun tetap nggak mampu. Ya susah. Jadi Anda harus lihat target market Anda mampu nggak secara keuangan. Itu satu. Ya. Kedua, apakah waktu yang tepat adalah sekarang untuk membeli produk Anda? Nah, kalau mereka merasa, nanti deh bisa kepikiran dan sebagainya. Nah, itu tugas Anda, meyakinkan mereka bahwa ini loh, produk kita itu paling tepat di kondisi sekarang. Kita harus bisa meyakinkan customer. Maka itu saya pernah bahas di tips video saya sebelumnya mengenai bagaimana kita memiliki skill untuk mempengaruhi orang secara positif. Kita harus bisa meyakinkan. Ya, gini, sekarang kalau kita aja nggak yakin tentang produk yang kita jual, tentang produk yang kita offer kepada customer, bagaimana customer akan yakin membeli produk dari kita. Jadi kita harus yakin dulu bahwa produk kita bagus. Dan produk kita adalah produk yang paling tepat yang customer harus beli saat ini. Jadi waktunya right time sekarang. Satu adalah secara budget finansial, dia memiliki budget finansial yang pas, yang bisa mampu untuk beli produk Anda. Kedua, mereka punya kebutuhan waktu yang harusnya sekarang. Karena benefit kalau mereka belinya sekarang dibandingkan nanti. Karena sekarang mungkin lebih murah. Contohnya misalnya adalah ada beberapa pengusaha hotel, teman saya dan ada beberapa yang juga yang klien saya, dia menjual voucher hotel yang dengan harga spesial diskon sampai 70%. Nah, buat customer, kenapa beli sekarang? Karena diskon ini nggak pernah terjadi. Ya bisa dipakai vouchernya untuk sampai tahun depan, tapi belinya sekarang gitu kan. Nah, kalau target marketnya memiliki finansial secara budgetingnya cukup, ya dia beli. Daripada dia belinya mahal, ya diskon 70%, kapan lagi untuk hotel yang specifically bintang 5 misalnya begitu. Itu contoh. Jadi secara waktu, mereka betul-betul waktu yang tepat gitu ya. Jadi secara finansial, secara waktu. Secara nomor tiga adalah ini paling penting. Mereka juga decision maker. Mereka adalah pembuat keputusan. Jadi kalau Anda ngomong kepada orang yang salah, nanti orang akan bilang gini, ya nanti deh saya pikirin dulu, nanti saya ngobrol sama suami saya, ngobrol sama istri saya, karena mereka bukan decision maker. Jadi Anda harus juga tahu, Anda saat berbicara atau menawarkan produk Anda atau menjelaskan produk Anda, apakah berbicara dengan decision maker atau bukan. Kalau bukan, lebih baik Anda cari waktu ngobrol atau cari lagi bagaimana caranya cari tahu supaya Anda bisa ketemu dengan para decision maker. Ya, nah tips dari saya akan summary-kan. Pertama, mindset kita sebagai seorang pengusaha adalah kita harus bisa memanage cash flow sehingga bisnis kita semakin baik. Karena kalau bukan Anda, siapa? Ya, kalau bukan Anda yang memastikan bisnisnya semakin bagus, siapa? Pasti Anda. Kedua, kalau Anda stuck, jangan andalkan kekuatan sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan, Anda harus berusaha juga. Mungkin harus ngobrol, brainstorm dengan mentor atau dengan business coach supaya idenya semakin kreatif. Supaya blind spot yang tadinya Anda nggak lihat, Anda bisa dapat. Karena ada orang yang di luar sana melihat dari luar ke dalam. Ketiga, Anda fokuskan. Kalau memang misalnya penghasilan Anda lebih kecil dari pengeluaran Anda, satu, kurangkan biaya yang tidak penting. Kedua, tingkatkan penjualan. Caranya adalah coba lihat target marketnya Anda, tepat apa enggak. Lihat produk Anda, bagaimana cara Anda meyakinkan customer Anda. Itu penting Anda koreksi. Ya, semoga tips saya bisa membantu Anda para pengusaha dan para pemilik bisnis
dan saya doakan agar bisnis Anda semakin sukses. Remember, your success is yourself. Semoga bisa bermanfaat. Salam pengusaha.